"Dok, bayi perempuannya?" Teriak seorang suster tak jauh dari mereka. Sontak membuat kedua orang tua baru itu terkejut. "Ada apa?" tanya Reza bingung dan ikut berhambur dengan para dokter. "Nggak apa-apa sih, si bungsu cantik ini lagi cari perhatian ya," kekeh dokter Risa sambil terus memeriksa. Bayi ketiga yang lahir selang 12 menit dari kedua kakak laki-lakinya itu lebih mungil dan lemah. "Jangan panik, bayi kembar memang lebih rentan karena asupan gizi yang masuk harus berbagi dengan saudaranya, dan karena mereka bertiga dan si cantik ini yang paling mendapat sedikit dibanding kedua kakaknya," ujar Risa yang mencoba menjelaskan, karena tanpa bertanya dia tahu apa yang ingin didengar oleh Reza, sebuah penjelasan. Reza hanya mengangguk sekali, walau dia tidak begitu puas dengan jawaban sahabatnya itu. "Ini nggak apa-apa, nangis kencang banget," tanya Reza pada salah satu suster. "Nggak apa-apa, babynya lagi usaha." Terlihat sangat menggemaskan saat dua bayi berlomba mencapai wadah kehidupan mereka. Sisi kanan oleh si sulung dan sisi kiri oleh si tengah, sedang si bungsu masih dalam pemeriksaan. "Geli mas," kekeh Melisa saat kedua wajah bayinya mulai mengusal-usal dadanya. "Ayo sayang, sedikit lagi," ujar Reza seakan memberi semangat. Dan hap, "Wow, kalian seperti siapa ya?" Melisa tergelak saat kedua bayinya mulai menyusu. Aku benar-benar punya saingan. Papa nggak akan kebagian kayaknya ya," sahut Reza yang ikut tergelak, kemudian mencium lagi-lagi dan lagi seluruh wajah istrinya. "Terima kasih." Entah sudah berapa kali dia mengatakan hal itu dengan rasanya itu tidak akan cukup untuk mengungkapkan rasa bahagianya serta syukurnya, terlebih dia memiliki wanita kuat yang mampu melahirkan 3 anak sekaligus dalam waktu bersamaan. "Cukup dulu ya, kita pakai baju biar nggak dingin." Dua suster mengambil para bayi dari atas dada Melisa. "Jangan lama-lama ya sus," ujar Melisa seakan tidak rela anak-anaknya dibawa. "Enggak bu, paling dibawa jalan-jalan dulu sebentar," seloroh dua suster sembari mengangkat tubuh mungil itu dalam dekapannya. "Sebentar sayang." Reza dan kedua orang tuanya kini berada di ruang tunggu. Raut khawatir masih jelas terlihat di wajah mereka karena si bungsu masih dalam pemeriksaan, sedang kedua kakaknya sudah dipindahkan ke ruang bayi. "Mama takut." "Nggak apa-apa mah, kita berdoa saja," sahut papa yang masih sibuk menenangkan. Kedua parubaya itu tersenyum walau dengan mata berkaca-kaca memperhatikan foto ketiga cucu mereka yang tidak pernah disangka. Sungguh ini kebahagiaan yang berlipat-lipat ganda. "Za, kayaknya perlengkapan bayi kurang. Kita nggak tahu kalau ternyata anak kalian sebanyak ini," kekeh mama sambil mencubit pipi anak sulungnya itu. "Aku aja nggak tahu mah. Surprise banget loh," kata papa. "Iya, kaget banget, haha." "Pantas aja, Caca cuma pesan sama aku buat kerja keras buat anak aku. Gitu katanya, tapi aku mana kepikiran sih dapat segini banyak." "Tuhan memberi amanah yang luar biasa kepada kalian," pesan papa serius. "Mama akan hubungi yayasan baby sister. Kalian gak bisa urus sendirian," kata mama. "Iya ma, kemarin kita sepakat untuk urus sendiri, tapi kalau 3 gini, aku gak yakin bisa." "Pastinya, meskipun istri kamu bisa mengurus bayi selama di panti asuhan." Reza hanya diam. Kejadian ini sungguh luar biasa dan di luar perkiraannya. Semua yang mereka rencanakan ternyata tidak sesuai kenyataan. Niat untuk mengurus sendiri tanpa ada campur tangan, encus, harus mereka patahkan demi menjaga kondisi Melisa sendiri. "Kamu udah cari nama untuk mereka?" tanya mama memecah lamunannya. "Kalau satu sih ada, nggak tahu deh kalau 3 begini," jawabnya sambil mengulum senyumnya. Melisa kini sudah dipindahkan ke ruang inap pasien yang mirip bak hotel bintang 5. Semua lengkap dengan serba ada, bahkan ini lebih mewah dan luas
dari ruang inap yang pernah ia tempati dulu. Ruang tunggu keluarga serta mini kitchen pun tersedia. Sungguh luar biasa persiapan untuk menyambut para sang pewaris Rahardian Group. 3 box bayi sudah berjejer rapi di sisi ranjangnya yang bisa ditempati oleh 2 orang sekaligus. Ranjang empuk nan nyaman, siapapun akan betah dan langsung terbuai mimpi indah jika sudah berbaring di atasnya. Namun tidak dengan si ibu baru itu, matanya selalu menatap satu box yang masih kosong. "Mas, si bungsu kapan dibawa kemari? Aku belum lihat," rengeknya lagi kepada Reza. "Sabar sayang, baby masih diurus Caca." Hanya alasan itu yang bisa diberikan oleh Reza, meski dia pun tidak yakin jika sang istri akan selalu percaya kepadanya. Tangis kencang di box paling ujung mulai menggelegar ke seisi kamar. Reza dengan sangat sigap bangun dari duduknya dan berjalan menuju di mana bayi-bayinya berada. "Kenapa? Haus ya? Bawa sini mas, bisa kan gendongnya?" kata Melisa. "Kalau dibungkus gini aku bisa, Ra," sahut Reza sambil meraih tubuh mungil bertopi biru itu. "Kamu tuh kayak apa aja bilang dibungkus," sungut Melisa kesal sambil menerima bayinya. "Apa dong kalau bukan dibungkus?" "Dibedong, itu yang aku tahu. Entahlah, tapi kedengarannya lebih baik daripada dibungkus." "Iya sayang, maaf," ujarnya sambil mencium pipi Melisa sekilas. "Mas, ini yang pertama kan?" tanya Melisa memastikan. "Iya, ini jagoan aku yang pertama, yang paling cengeng. Nangis terus," kekehnya sambil menjawab. Dia nggak akan nangis kalau nggak haus, mas. Adanya lebih kalem loh, Ra. Santuy banget." Melisa membuka 3 kancing bajunya untuk mengeluarkan salah satu bongkahan besar berisi asupan kehidupan untuk ketiga bayinya itu. "Duh, pelan-pelan dong," kata Melisa sambil mengusap pipi putih kemerahan babynya. "Emang udah adaan ya?" tanya Reza serius. "Belum, kayaknya belum banyak deh. Lagi usaha banget tuh dia." Reza benar-benar takjub dengan apa yang dilihatnya. Bayi kecil itu terus menggeliat dengan mata terpejam sambil terus merengek. "Ceklek, Mah," sapa Reza saat pintu terbuka. Kemudian muncullah seorang wanita parubaya dengan membawa 2 tentengan besar. "Sayang, bagaimana keadaanmu?" tanya Mama setelah lebih dulu mencuci tangannya. "Baik, Ma, tapi masih sakit sih. Aku belum bisa banyak gerak," sahut Melisa. "Halo baby boy sayangnya Oma." Mama menyapa cucu pertamanya yang masih dalam pelukan sang menantu. "Udah banyak asinya?" tanya Mama kemudian. "Belum, Ma, makanya nangis terus," jawab Melisa merasa kecewa dengan dirinya sendiri. "Gak apa-apa, baru sehari wajar. Nanti kalau udah 3 hari pasti banyak. Anak-anakmu pasti berkecukupan." "Iya, Ma." "Kamu coba bantuin Melisa dong. Pijit pedenya pelan-pelan," titah Mama pada anaknya yang masih sibuk memainkan topi yang dikenakan si sulung. "Iya, tadi Caca juga udah ngajarin." "Kamu udah makan belum?" tanya Mama saat melirik jam sudah pukul 9 pagi. "Udah sih, tapi aku lapar lagi," jawabnya pelan. "Ya udah, kamu makan lagi biar bebenya Mama gendong sebentar. Kamu harus cepat pulih, Nak," kata Mama sambil meraih tubuh mungil itu dalam dekapan Melisa. Reza langsung mengambil piring berisi ikan dan sayur juga nasi yang masih hangat, menyuapi sang istri yang makan dengan begitu lahap. "Lapar kenapa nggak bilang?" ujar Reza saat menyodorkan sendok ke mulut Melisa yang ternyata ini adalah piring keduanya. "Tadi sih enggak, pas Mama datang langsung lapar," jawabnya sambil terkekeh. "Alasan." Mama meletakkan si sulung kembali ke box paling ujung setelah bayi mungil itu sudah terlelap sangat nyenyak. Pandangannya beralih ke box sebelumnya, di mana si tengah mulai menggeliat, mengerjapkan sedikit mata kecilnya dan mulai menaikkan satu tangannya. "Wah, pinter ya sayang, kalian bergantian sepertinya,"
ucap mama sambil menggendong si tengah dan mulai menimbangnya karena Melisa belum selesai menghabiskan makanannya. Bawa kemari mah, kata Melisa setelah 5 menit mama menimangnya. Sudah makannya? Udah mah. Mama berjalan mendekat, lalu menyerahkan si tengah pada menantunya, yang sudah kembali membuka 3 kancing bajunya. Sini, aku pijitin, kata Reza yang sudah siap beraksi dengan tatapan menggoda. Gak usah, sahutnya, saat sang suami mengedipkan satu matanya. Aku gak ngapa-ngapain sih, kamu GR, ejek Reza sambil terkekeh. Usai memijat secara perlahan dan lembut di sisi bagian pada istrinya, si tengah langsung menyergapnya dengan lahap, namun tenang, berbeda dengan si sulung yang selalu tergesa dan iri dengan diiring tangisan yang tidak sabaran. Kembar namun tak sama, batin Reza. Kalian udah ada nama belum? Tanya mama. Melisa langsung menoleh ke arah suaminya. Reza hanya mengangguk dan tersenyum simpul. Udah mah, jawabnya mantap. Siapa? Tanya Melisa penasaran karena dia tidak pernah menyiapkan satu nama pun untuk calon bayinya. Mau tahu aja apa mau tahu banget, goda Reza yang gemas dengan raut wajah serius istrinya. Ih, aku serius loh mas. Dengus Melisa kesal karena suaminya masih saja bersikap jahil di tengah rasa keinginan tahunya yang meronta-ronta. Nama adalah doa, Za, kata mama mengingatkan. Kamu pasti ingat, kamu hamil saat kita pulang honeymoon kedua dulu kan? Melisa mengangguk, ingatan kini berputar mengingat saat mereka berlayar beberapa hari setelah dia diculik paksa oleh suaminya sendiri. Kita piknik di sana berkali-kali, dan aku rasa itu gol, bisiknya pelan. Lalu, tanya Melisa sambil mengernyitkan dahinya. Makanya, aku akan kasih nama mereka. Melisa dan mama sudah sangat serius menantikan jawaban Reza. Kedua wanita itu bahkan tidak mengalihkan pandangannya ataupun berkedip, hanya fokus pada sosok pria yang sedang mengulum senyumnya. Nungguin ya, ejeknya kemudian. Hahaha. Reza malah tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi mama dan istrinya yang seperti sedang menantikan pengumuman luar biasa. Sudah dipastikan, telinga keduanya sedang terbuka lebar-lebar saat ini. Plak. Kewalat kamu, Ja, sumut mama kesal setelah melempar botol minyak telon ke arah anaknya. Sakit, mah, Reza meringis sambil memegang keningnya sendiri. Oke, aku akan kasih mereka nama. Air, bumi, cahaya. 3 nama yang disebutkan Reza yang akan menjadi nama ketiga buah hatinya. Nama yang penuh dengan makna bagi keluarga kecilnya. Baby I untuk si sulung, Baby Bu untuk si tengah, dan Baby Ca untuk si bungsu. Biar sekalian kalau manggil ABC, kata Reza sambil terkekeh. Kenapa pilih nama itu? Tanya mama. Air, bumi, cahaya. Semuanya memiliki arti yang penting, mah. Saling membutuhkan juga saling mengisi. Jawabnya mantap. Padahal sih sebenarnya karena kita bikinnya di atas air, laut, yang ada di bumi di bawah cahaya bulan juga matahari. Bisik Reza pelan di telinga istrinya. Melisa hanya tersenyum kecil memberi nama untuk anaknya pun Reza masih bersikap konyol. Semoga kalian selalu sehat dan menjadi kebanggaan kami, ujar mama sambil mencium pipi baby I. Jangan lupa berikan nama belakang keluarga, pesan mama. Siap, mah. Kalau nggak ada nama belakangnya, orang mana tahu itu anak aku, kakaknya. Air, Rameza Rahardian Wijaya. Bumi, Rameza Rahardian Wijaya. Dan cahaya, Rameza Rahardian Wijaya. Lalu bagaimana dengan si bungsu? Tanya mama masih khawatir dengan keadaan cucu perempuannya yang belum pernah dia lihat. Sore ini hasilnya keluar, mah. Apa masih di dalam inkubator? Dari Melisa. Iya, kondisinya belum stabil, sahut Reza. Tok tok tok.
Pintu diketuk sebanyak 3 kali sebelum 2 orang perawat datang menghampiri. "Selamat pagi," sapa salah satunya. "Pagi, suster," jawab Mama dan Melisa. Kedua suster itu langsung datang mendekat. Satu ke arah Melisa dan satu lagi ke arah para babynya. "Permisi, saya bisa periksa sebentar?" ujarnya dengan sangat sopan. "Silakan, sus." Melisa mengulurkan tangannya setelah memberikan baby bu kepada suster yang lain. Diletakkannya tubuh mungil itu dalam box dan mulailah diperiksa sama dengannya. "Semuanya stabil, jangan lupa diminum obatnya ya. Kami permisi," pamit kedua suster setelah selesai menjalankan tugasnya. Melisa masih sesekali meringis kesakitan. Kadang untuk bergerak pun dia kesulitan karena harus bergantian menyusui 2 buah hatinya tiap 2 jam sekali. Itu pun hanya baby I dan baby Bu. Belum lagi baby Ca nantinya. Waktunya mungkin akan habis dengan ketiga buah hatinya saja. Ceklek. Melisa menoleh pada Reza yang datang dengan senyum mengambang di sudut bibirnya. Memakai jas hitam dengan kemeja biru, sangat-sangat tampan. "Udah pulang?" "Udah, kan aku bilang cuma sebentar," jawabnya sambil melakukan drama cap-cipcuk. "Loh, babynya kemana?" tanya Reza bingung. "Lagi dimandiin suster, tapi kok lama ya? Aku udah nunggu 18 menit, gerutu Melisa dengan bibir manyunnya. "Rajin banget sih ditungguin," kekeh Reza sambil membuka jasnya, kemudian dilempar ke sofa single, lalu menggantinya dengan kaos panjang. "Aku bosan saja sendirian. Udah biasa ada mereka, terus ini dibawa, aku jadi ngerasa ada yang hilang," ucapnya sedih. "Wah, aku cemburu, Rah," rangik Reza yang langsung memeluknya dengan sangat erat. Melisa tertawa gemas melihat kelakuan suaminya yang langsung usul-usul hidung di ceruk lehernya, seakan menjadi kesempatan saat tidak ada siapapun di kamar. "Kangen ih," bisiknya kemudian. "Tiap hari sama aku, Mas Reza masih aja ribut kangen," cibirnya sambil berusaha melepas pelukannya, namun Reza justru memeluknya dengan lebih erat. "Kangen peluk-peluk? Dari semalam baby I sama baby Bu yang dipeluk, aku enggak. Kan Mas Reza sebelumnya udah dipeluk terus." Lagi-lagi, ucapnya terus menggoda. Bahkan satu jejak sudah ia berikan di leher putih istrinya. "Mas, jangan dong," elak Melisa yang tahu apa yang sedang diperbuat suaminya. "Diem, aku lagi kangen." "Kamu akan repot sendiri loh kalau diterusin. Ini baru 1 hari, masih ada 39 hari lagi tanpa celap-celup," bisik Melisa pelan namun sanggup membuat suaminya menyerah. "Ah, kamu gak asik," gerutunya kesal lalu bangun dan pindah ke sofa, menyandarkan tubuhnya dengan memejamkan kedua matanya untuk menetralkan napasnya yang terlanjur berburu. Ngurus bayi besar ternyata memang lebih sulit ya," kekeh Melisa. Menjelang petang, suasana kamar Melisa mendadak ramai. Papa dan Amira datang menjenguk Triples di rumah sakit, menyusul Mama dan Eyang yang datang lebih dulu dari sore. "Halo, adik datang," teriak si cantik saat membuka pintu kamar. "Berisik," saut Reza yang sedang menggendong baby I yang rewel. "Biarin," sungutnya sambil terus berjalan mendekat. "Aku mau lihat dong." "Gak boleh, sana-sana jauhan," kata Reza sambil menunjuk kening adiknya dengan telunjuk. "Kakak jahat, Pa." Jurus andalan si bungsu akhirnya keluar. "Sini sama Mama," kata Papa yang sudah merentangkan tangannya. "Ini namanya siapa? Ini kakaknya atau adiknya?" tanya Amira kepada Mama. "Ini baby Bu yang kedua," jawab Mama. "Wah, namanya lucu ya. Hai, aku Aunty Mira," ucap Amira memperkenalkan diri kepada salah satu keponakannya. "Hah? Apa deh?" "Aunta." Ledek Reza sambil tertawa terbahak-bahak. "Aunty, Kak. Si kakak makin nyebelin ya," dengus Amira kesal. "Bodoh." "Kapan dibawa pulang?" tanya Amira. "Lusa sayang, kan baby girlnya belum pulih," saut Mama. "Gimana Zah? Apa hasilnya?"
Tanya papa yang kini sedang memangku baby Bu. Caca belum ngabarin pak, tapi barusan udah aku tengok ke sana. Napasnya udah mulai teratur dan stabil. Alhamdulillah, ujar mama dan papa berbarengan. Mungkin karena dia paling kecil ya. Duh, kasihan cucu perempuan mama, Lili wanita parubaya itu. Baby Bu mulai menggeliat dari tidur lelapnya, mencoba mencari sesuatu yang bisa membuatnya kembali tenang. Aduh, sayangnya oma haus ya. Yuk, kita ke mama dulu. Mama langsung meraih si tengah dari dekapan suaminya untuk dibawa kepada Melisa. Kalau yang ini lebih tenang ya, kalem banget kayaknya. Beda sama Ai, ribut banget, gak sabaran. Kakak Reza sambil memandangi bayi keduanya, walau bayi pertamanya masih dalam pangkuannya. Ai kayak Mas Reza, rakus, bisik Melisa, membuat Reza membulatkan matanya karena terkejut. Tapi enak kan, balasnya dengan berbisik juga. Ih, apaan sih? Dia yang memancing, ia juga yang harus menahan malu. Entah semerah apa wajahnya kali ini, karena suaminya sudah tersenyum menahan tawa. 2 tahun ini aku ngalah, tapi colak-colek dikit gak apa-apa ya. Kalian ngapain sih? Bisik-bisik sambil cekikikan gitu. Suara mama yang datang tiba-tiba dari arah belakang membuat keduanya tersentak kaget. Mas Reza nih godain aku terus mah, adu Melisa kepada mama mertuanya. Anak baru 1 hari, awas kamu macam-macam ya, ancam mama sambil menjabar telinganya kanan anaknya. Enggak mah. Usai menyusui keduanya dan meletakkan kembali ke box bayi, kini saatnya Melisa bisa merenggangkan ototnya. Punggungnya masih terasa pegel dan sakit, belum lagi bagian perut bawah yang akan berdenyut saat dia bergerak dengan tergesa. Mama, Papa, dan Amira sudah kembali ke rumah, tinggal dia dan Reza berdua. Salah, yaitu berempat, ya berempat dengan air dan bumi yang sudah terlelap dengan tenang. Kamu istirahat ya, Teta Reza sambil membenarkan selimut. Aku belum ngantuk mas. Jam 9 nanti Ai pasti bangun buat nyusu. Lumayan, ada waktu 1,5 jam lagi buat kamu istirahat. Aku lapar, kata Melisa pelan, karena 2 jam lalu dia baru saja menghabiskan semangkuk sup pangsit ayam yang dibawa mama. Yaudah, aku ambilin dulu ya. Reza bergegas menuju sebuah meja besar dekat rak TV, tempat semua makanan dan camilan tersedia. Mau pakai nasi? Tanya Reza. Masih sisa apa? Melisa balik bertanya. Ada salad buah, capcay, ayam sama ikan pepes. Kayaknya nih bungkusannya pakai daun, jawab Reza yang sibuk memeriksa semua isi wadah. Aku mau capcay ayam aja. Dengan sangat telaten Reza menyuapi lagi dan lagi sendok berisikan berbagai sayuran ke dalam mulut istrinya. Dengan obrolan santai tidak terasa, sepiring capcay pun sudah pindah ke dalam perut Melisa. Udah habis, kamu istirahat ya. Aku ada kerjaan sedikit. Oh, ya udah Mas Reza kerja aja. Aku nggak akan ganggu, janji. Ujarnya dengan senyum manis. Benar ya. Reza akhirnya beranjak ke sofa dengan TV yang terhampar karpet. Mulai membuka laptop dan beberapa berkas yang dikirim asistennya dari kantor. Sang istri hanya memperhatikan dari atas tempat tidur dengan seksama, memandang wajah serius suaminya yang jauh berbeda jika berurusan dengan pekerjaan. Terima kasih, maaf aku selalu merepotkanmu mas.